Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Edu Merdeka. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau menyampaikan informasi-informasi terkait dengan apa yang mestinya kita harus lakukan di sekolah. Salah satu yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan di sekolah adalah budaya positif itu sendiri. Seperti apa pembahasannya? Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Edu Merdeka ini, silakan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tombol notifikasinya agar selalu mendapat informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, Bapak Ibu guru yang kami banggakan dan kami hormati. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Tentunya budaya positif ini perlu dibangun dalam suatu kelas. Ada 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. Yang pertama adalah gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini bertujuan agar siswa memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca akan meningkat. Materi bacaan tentunya berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal dan isu nasional dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan siswa. Salah satu sasarannya adalah tetap mengacu pada tahapan-tahapan perkembangan peserta didik kita. Salah satu program yang direncanakan pemerintah ini adalah kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum waktu pelajaran dimulai. Alhamdulillah, selama ini yang sudah boleh dikatakan bahwa menjadi sebuah rutinitas setiap sekolah, bahwa peserta didik sebelum proses pembelajaran dimulai akan ada kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum mata pelajaran dimulai. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Apa maknanya? Bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik kita. Dan di dalam saat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler itu, peserta didik kita akan terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan positif. Baik itu kegiatan dalam bentuk fisik, ya, misalnya karate, futsal dan sebagainya, maupun pembangunan mental peserta didik kita. Dan ini sangat menunjang. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang ketiga adalah kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar. Ini juga perlu kita kembangkan, walaupun pada masa-masa kita ini adalah sebuah hal yang biasa buat kita. Ada kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan harian anak, seperti menyambut kedatangan anak di gerbang sekolah sembari menjabat tangannya, ya, sembari kita jabat tangan kepada peserta didik kita di waktu pagi. Dalam hal ini penyambutan peserta didik kita. Bentuknya ini tidak terlalu berat, namun memerlukan konsistensi. Kegiatan yang bisa dilakukan tentunya seperti mengikuti upacara bendera, ya, menyanyikan lagu-lagu nasional atau lagu Indonesia Raya, berdoa bersama di akhir pelajaran, dan kegiatan yang serupa juga perlu dilakukan antara lain adalah kegiatan refleksi, seperti menyanyikan lagu-lagu daerah dan berdoa bersama. Tentu kita masih mengingat masa-masa waktu kita sekolah. Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah refleksi. Refleksi di akhir proses pembelajaran di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Hal ini penting untuk diterapkan oleh sekolah karena karakter anak baru akan terlihat
bila ditunjukkan secara spontan. Karakter ini dinilai belum terbentuk dalam diri seseorang jika belum bersifat spontan. Dengan kata lain, spontanitas akan menjadi ukuran bahwa seseorang itu telah memiliki karakter yang baik atau belum. Perilaku ini mencakup perkataan maupun perbuatan. Misalnya, anak spontan meminta maaf saat melakukan kesalahan. Mungkin minta maaf kepada bapak ibu guru, minta maaf terhadap temannya, dan ataukah anak langsung membantu temannya yang sedang kesulitan. Ya, sering kita dapat seperti ini. Bahkan dalam keseharian kita di sekolah sering kita dapatkan peserta didik dan sering kita mengalami, biasanya kalau di waktu pagi itu kita menyapu, gurunya yang menyapu, tetapi ada anaknya dengan memiliki tingkat kepekaan, spontanitas itu, dia minta kepada bapak ibu gurunya, bapak ibu nanti saya yang menyapu. Itu sering kita dapatkan. Itu baru dikatakan bahwa oh ternyata ini anak-anak sudah muncul perilaku-perilaku yang bersifat spontan, perilaku yang baik. Dan ini yang diharapkan, sehingga harus ada pembiasaan perilaku baik yang bersifat spontan, bukan untuk dibuat-buat, disetting atau bagaimana. Karena ada juga memang anak-anak karena menginginkan nilai yang baik, menginginkan sesuatu yang diharapkan, sehingga ya istilahnya mencari muka terhadap bapak ibu guru ya. Kemudian yang perlu juga harus dilakukan oleh sekolah yaitu menetapkan tata tertib sekolah. Ini menetapkan tata tertib sekolah tentunya melibatkan beberapa pihak ya, termasuk kelas sekolah, komite sekolah, guru, kemudian orang tua peserta didik. Itu memang harus dilibatkan. Termasuk peserta didik kita, ada perwakilan dari peserta didik kita. Tujuannya bahwa tata tertib ini menjadi benteng pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, yang haram dan tidak haram, antara yang baik dan yang tidak baik. Sekolah perlu membuat tata tertib yang disepakati dan dijalankan bersama oleh guru-guru. Tata tertib diperlukan mengingat sikap seseorang mudah berubah. Setiap manusia itu sedikit-sedikit ada perubahan, sedikit berubah, sehingga harus ada tata tertib menjadi sebuah acuan. Apalagi yang menyangkut kebiasaan. Dengan adanya aturan ini, seseorang akan terikat. Peserta didik kita akan terikat, teratur dengan baik. Dengan begitu kebiasaan positif itu akan